Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita banggakan, kita taati para alim ulama, para habaib, para pewaris Nabi SAW, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab sasaran seputar Nabi kita Muhammad SAW. Apapun yang kita inginkan dari diri Nabi kita Muhammad masih ada di dalam diri para ulama. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari diri Nabi Muhammad, maka carilah keberkahan tersebut di dalam diri para ulama. Kalau kita ingin mendapatkan doa Nabi Muhammad, mintalah doa kepada para ulama. Kalau kita ingin menyenangkan Nabi Muhammad, senangkan para ulama. Yang demikian itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu datang berkunjung ke rumahku. Barang siapa yang datang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu datang bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim, seperti yang kita laksanakan pada malam ini, alhamdulillah. Banyak para kiai yang di atas, yang di bawah, para lora, para gus, insya Allah. Berarti kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang banyak duduknya dengan para ulama di dunia, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya termasuk dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad, sehingga kita termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, syafaat daripada para ulama Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya hormati, saya muliakan keluarga besar daripada Pondok Pesantren Langgar Tanah, keluarga besar Pondok Pesantren Tetek Tanah, keluarga besar Langgar Bungsoh, keluarga besar Langgar Sumber, Kiai Haji Mufaddal Zarkasi, Kiai Haji Mubarak Zarkasi, Kiai Haji Mabrur Mukawim, dan semua para kiai, semua para bunyai yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga para kiai kita, para bunyai kita, para lora kita, para gus kita, semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwah dan mengajarnya, dan semoga kita semuanya dapat barokah daripada mereka semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para pejabat baik militer maupun sipil. Yang saya hormati, saya muliakan para wali santri dan santriwati. Yang saya hormati, saya muliakan saudara-saudara kami, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini dengan nikmatnya, taufik dan hidayahnya, riayah dan maunahnya, kita semuanya berada di malam ini, di tempat yang mulia ini. Kalau bukan karena nikmatnya, tidak mungkin kita berada di tempat ini. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang selalu kita dengar, yaitu bukmun umyum sumum bukmun umyum fahum la ya'gilun. Mereka itu tuli telinganya, mereka itu bisu mulutnya, mereka itu buta matanya,
mereka itu tidak bisa berpikir dengan pikiran yang jernih. Padahal mereka itu bisa mendengar, padahal mereka itu bisa berbicara, padahal mereka itu bisa melihat. Tapi Allah berkehendak mereka itu tidak bisa mendengar, mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa berbicara. Itulah perbedaan antara orang yang dapat taufik dan tidak dapat taufik. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat taufik daripada Allah Ta'ala, bisa datang ke tempat ini, bisa rauh semuanya, insya Allah. Tidak ada keluar di tempat ini kecuali semuanya dapat barokahnya para kiai-kiai yang ada di tempat ini, insya Allah. Dari mereka para bujuk-bujuk kita, bujuk yang telah mendahului kita semuanya ada di tempat ini, yang pernah mendirikan pondok-pondok pesantren di Parecengan ini. Semoga kita semuanya mendapatkan barokah daripada mereka semuanya, sehingga tidak dipastikan kita keluar tempat ini dalam keadaan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan anugerah terbesar daripada Allah Ta'ala, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, banyak modalnya berjumpa dengan Allah nantinya. Dan semoga kita diberikan oleh Allah Ta'ala harta yang banyak, harta yang melimpah, bahagia dengan keluarga, tapi tidak ada hisab di akhiratnya. Setelah umur yang panjang, sehat walafiat, cukup modal berjumpa dengan Allah, semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Yang belum punya jodoh, semoga Allah berikan secepatnya jodoh yang baik, yang soleh, yang menyenangkan dunia dan akhirat. Yang belum punya keturunan, semoga Allah tentukan keturunan yang cepat untuknya, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang membanggakan nabinya. Yang belum mendapatkan kenikmatan daripada Allah Ta'ala berziarah langsung kepada Nabi Muhammad, semoga Allah tentukan, segerakan dan takdirkan, insyaAllah bisa berumrah secepatnya, bisa berhaji secepatnya, sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan langsung disapa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari mulai tadi kami dalam perjalanan terasa capek juga. Tapi subhanallah, begitu masuk di desa yang mulia ini, yang penuh dengan berkah ini, melihat orang-orangnya, hilang terasa capeknya. Semoga ini pertanda bahwasanya ini adalah pertanda keimanan. Karena kata Imam Ghazali, kalau kita ingin tahu keimanan kita, nggak usah jauh-jauh untuk mencari bukti, mencari pertanda iman kita itu tinggi atau tidak. Cukup kita melihat sekitar kita. Kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita ini adalah saudara kita, maka berarti kita termasuk orang yang punya iman. Tapi kalau kita melihat orang di sekitar kita ini orang Jawa, ini bukan keluarga, ini bukan orang yang dekat kepada kita, ini lain jabatannya, ini orang yang bukan satu golongan sama kita, berarti kita kurang sempurna keimanan kita. Semoga malam ini menandakan bahwa kita orang beriman semuanya, sehingga kita keluar dari tempat ini semuanya termasuk yang bahagia hidupnya di dunia, di alam barzah sampai di alam akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sekarang berada di akhir zaman, di mana akhir zaman ini tidak menentu fitnahnya. Kalau kita ingin tahu bagaimana fitnah akhir zaman ini, coba kita simak. Nabi SAW telah bersabda 1400 tahun yang lalu. Beliau sampaikan bahwasanya bakal datang kepada kalian sebuah fitnah kadulamil lail, seperti malam yang gelap gulita seperti sekarang ini. Bayangkan kalau semua tidak ada lampu ini, nggak ada senter, nggak ada HP, maka satu dengan yang lainnya di tempat ini nggak ada yang bisa melihat dari saking gelapnya. Itulah perumpamaan yang disampaikan Nabi SAW terkait dengan fitnah di akhir zaman. Ini sudah zamannya sekarang ini. Jadi hati-hati anak-anakku sekalian, terutama yang masih remaja. Kalau kita men-scroll sosmed atau medsos, baik itu di TikTok ataupun di Instagram maupun di Facebook, hati-hati. Jangan langsung percaya, jangan langsung ditelan. Kenapa? Bisa jadi itu bukan berdasarkan kepada kebenaran. Ini zaman yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW jauh sebelumnya. Yukazzabu bihas shadiq wa yusaddaqu fihal kadhib. Pada saat itu orang yang jujur dibohongkan dan orang percaya. Orang yang pembohong dijujurkan dan orang percaya. Kapan itu? Ya sekarang ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Tahun 2016
Saya pernah berjumpa dengan salah satu ketua asosiasi dokter se-Kalimantan Tengah. Beliau datang kepada saya dan bertanya kepada saya dengan suatu pertanyaan, ini penting sekali untuk kita, para penggerak agama ini, para pemerhati agama, para pemerhati masyarakat. Dia bertanya kepada saya dengan suatu pertanyaan yang sangat-sangat memilukan, memiriskan, dan sangat membingungkan kepada saya. Karena nggak pernah ada pertanyaan semacam ini. Apa yang ditanyakan? Dia bilang begini, Beb, saya mau bertanya, Beb. Masyarakat muslim di Indonesia yang berjumlah 170 juta. Dari mereka itu yang pernah datang langsung kepada kiai, yang pernah sowan langsung kepada kiai, yang pernah dengar langsung dari kiai, yang pernah selama dengan kiai, yang pernah bertatap muka dengan kiai, itu berapa persen? Kaget saya. Karena tidak pernah saya ditanya dengan semacam itu. Dan di luar perhatian para ulama itu, nggak ada yang membuat penelitian semacam itu. Sehingga saya katakan, apakah sudah ada penelitian yang telah meneliti terkait dengan ini? Iya, Bu. Diambil dari mana sampelnya? Sampelnya diambil daripada semua provinsi di Indonesia. Berapa hasilnya? Hasilnya ternyata cuma 15%. Jadi jangan kaget. Kalau yang hadir ini di sini nih sekarang, nanti kalau ada acara-acara yang nuansanya Islami, ya ini juga yang hadir. Di mana-mana di Sampangnya ini juga yang hadir. Tapi mereka 80% di Sampang ini nggak pernah ketemu sama ulama. Dipastikan nggak di Sampang, nggak di Bangkalan, nggak di Sumeneb, nggak di tempat lainnya di Jawa, di Indonesia ini, kecuali semacam ini. Ini menjadi PR bagi kita semuanya. Sehingga jangan kaget kalau seumpama seperti kejadian kemarin ketika seorang kiai daripada kiai kita yang sangat dimuliakan di kalangan NU, pondok pesantren yang begitu lama di kalangan NU, di naungan NU, tapi kemudian dilecehkan, dikata-katai dan sebagainya. Kemudian kita lihat komentar daripada netizen itu sangat-sangat menjengkelkan kepada kita. Bukan malah membela, tapi malah memojokkan. Jangan kita kaget. Kenapa? Karena itulah masyarakat kita. Sebab apa? Sebab mereka itu nggak ngerti. Oleh karenanya saya ajarkan ada 2 filsafat. Ini penting sekali, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena Nabi kita Muhammad SAW sebelum meninggal, beliau telah menyampaikan kepada kita sebuah hadis yang menjelaskan, menerangkan, memaparkan kepada kita bahwasanya semua ajarannya Nabi sudah jelas. Nggak ada yang tertinggal. Mau urusan rumah tangga, urusan kamar mandi, urusan makan, urusan apa saja sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk urusan fitnah di akhir zaman ini. Kata Nabi SAW di dalam hadisnya, Inni taraktukum alal mahajjatil bayda layaliha kanahariha la yuzigu anha illa wadol. Yang artinya aku tinggalkan kalian dalam keadaan agama yang aku emban, yang merupakan amanat yang telah diserahkan dan diletakkan di atas pundakku, kata Nabi Muhammad. Aku sudah jelaskan kepada kalian dengan sejelas-jelasnya. Bahkan kalau seumpama diibaratkan, digambarkan dengan sesuatu seperti gambaran batu yang warnanya putih, nggak ada sama sekali nodanya, dari saking jelasnya agama ini. Bahkan kalau seumpama ada yang tidak mengerti batu putih itu seperti apa, mungkin di Madura banyak batu putih, tapi di tempat lain ada yang tidak tahu dengan batu putih, maka dijelaskan lagi oleh Nabi SAW dengan gambaran lainnya yang lebih jelas. Apa kata Nabi? Kalau kalian tahu siang dan malam, maka ketahuilah ajaran agamaku ini seperti siang, tidak ada malamnya sama sekali. Dari saking jelasnya. Cuma kita yang tidak menggali, kita yang tidak mencari, kita yang tidak mempelajari. Padahal semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad. Mau hidup senang sebagai ayah, ada. Sebagai suami, ada. Sebagai anak, ada. Sebagai ibu, ada. Sebagai istri, ada. Semuanya pedoman hidup yang diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW sudah lengkap. Tinggal bagaimana kita mempelajarinya dan menerapkannya dalam kehidupan ini. Oleh karenanya fungsi daripada ulama pondok-pondok pesantren itu seperti itu. Jadi jangan kaget kalau sekarang ini kita kemudian berdebat sama orang yang nggak kenal pesantren, nggak pernah keluaran pesantren, nggak pernah kenal sama kiai, kemudian dia menjelek-jelekkan kiai. Jangan kaget, tapi gunakan filsafat 2. Filsafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu? Ini penting juga, bukan hanya terkait dengan ini, tapi terkait dengan semua. Yang pertama, kalau seumpama kita diganggu dengan orang lain, karena gangguan itu pasti ada, pasti datang. Mohon maaf,
Jangan sekali-sekali di antara kita yang ada di sini, mau perempuan mau laki-laki, bilang, "Beb, saya ini adalah orang yang paling banyak cobaannya, Beb, banyak kesulitannya, Beb, banyak problematikanya, banyak kesulitannya." Tidak semuanya orang dengan masalahnya. Bahkan yang masih kecil banyak, bahkan yang masih remaja siap-siap sebentar lagi datang masalah. Kenapa? Itulah hidup. Hidup itu tuh bermasalah. Tanya sama orang tua kalian semuanya, tanya sama kakek kalian semuanya, tanya sama guru kalian, tanya sama siapa saja yang lebih tua dari kita. Hidup ini apa? Hidup ini semua isinya ujian. Kata Imam Syafi'i, "Wa maddahru illa hakadza roziyatu malin au firaku ahbabi." Aku lihat masa ini tidak lain kalau enggak kehilangan kekasih, kehilangan harta benda. Itu yang terjadi. Kenapa? Hidup ini ujian. Nah, oleh karena itu, ayo sama-sama kita belajar. Di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam hadis disebutkan. Supaya kita paham. Nanti kita tahu dulu maksud hidup ini untuk apa. Baru kemudian kita pakai filsafatnya Nabi ketika kita mendapat gangguan daripada orang lain. Ketika kita diuji oleh orang lain. Tidak ada seorang pun di antara kita yang kecuali pasti dia diuji. Kalau enggak dengan keluarganya, dengan pasangannya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan siapa saja pasti diuji. Kenapa? Allah itu adalah zat yang maha profesional. Allah itu adalah zat yang maha pintar. Allah itu adalah zat yang maha alim. Allah itu adalah zat yang maha proporsional. Tahu porsinya itu tahu. Oh, ini orang suka marah, dikasih ujian orang yang lelet. Oh, ini orang yang sabar, kasih ujian orang yang suka temperamen. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, supaya kita tahu bahwasanya semua orang seperti itu, ayo kita dengarkan. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang mengingatkan kita akan hal itu. Jadi kalau kita tahu sekarang ini, malam ini, oh ternyata bukan cuma saya yang diuji, bukan cuma dia yang dicoba, tapi semua yang ada di sini dicoba semuanya. Nah, berarti kan lebih ringan. Karena bukan cuma kita yang dicoba, semuanya juga dicoba. Suami kita juga dicoba, istri kita dicoba, anak kita dicoba, semuanya dicoba. Apa itu? Allah Ta'ala firman. Bahkan firmannya tersebut diawali dengan sumpahnya. Apa itu bunyinya? Dengarkan baik-baik. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Apa artinya? Aku bersumpah, kata Allah, demi kota suci Makkah, aku bersumpah demi Muhammad, engkau wahai Muhammad yang tinggal di kota suci Makkah. Aku bersumpah demi orang tua yang melahirkan dan tidak melahirkan, dan aku bersumpah demi anak-anak yang dilahirkan oleh mereka. Apa isi sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dalam kesusahan. Jadi Allah tidak menciptakan manusia untuk bahagia di dunia, tidak. Tidak ada bahagia di dunia. Yang ada itu harapan. Harapan untuk senang, harapan untuk gembira. Cari. Tanya sama ibu kita, tanya sama nenek kita, ada enggak bahagia? Sehari aja bahagia. Cari satu hari bahagia. Pagi bahagia, siang masalah. Siang bahagia, sore masalah. Pagi, siang, sore bahagia, malam masalah. Pasti itu. Kenapa? Masalah itu adanya untuk kita. Tujuannya Allah dua. Untuk apa ada masalah di antara kita? Ada saja masalah. Kok nggak ada henti-hentinya masalah, saat kita mengatakan ya Allah masalah terus. Kenapa kok ada masalah terus? Nah, jadi masalah itu bapak-bapak, ibu-ibu, tujuannya itu dua. Satu, biar kita tahu bahwasanya kita bukan Allah, bukan Tuhan, tapi seorang hamba. Namanya juga hamba, harus diatur, harus mau diatur, harus menerima apa yang diaturkan oleh Allah. Kita ini cuma seorang hamba. Coba kalau sama kita ditanya dengan satu pertanyaan, pasti jawabannya sama. Ayo saya mau tanya, yang jawab pertanyaan saya doakan semoga panjang umurnya, bertambah dari umur yang Allah tetapkan 10 tahun. Yang enggak jawab saya enggak doakan, bisa jadi besok mati. Ayo jawab, saya minta jawab semuanya ya, biar tambah 10 tahun. Yang jawab pertanyaan saya, dua pertanyaan ini, maka saya doakan semoga bertambah harta bendanya dari yang Allah tentukan 10 miliar. Yang enggak jawab saya enggak doakan. Ayo saya mau tanya, antum semua yang ada di sini, apakah hamba Allah apa bukan?
Sudah, satu, semuanya jawabannya sama. Yang kecil, yang besar, yang kawin, yang gak kawin, semuanya sama. Hamba Allah semuanya. Yang kedua, saya mau bertanya, apakah kalian ada di sini cinta kepada Nabi Muhammad apa tidak? Masya Allah, semuanya jawabnya cinta. Sekarang kita buktikan. Kalau memang kita ini benar-benar sebagai hamba, tahu kan hamba? Hamba itu diatur sama tuannya. Ada pilihan bagi hamba kepada tuannya? Enggak ada. Terima saja. Dapat suami yang doer, dapat suami yang pesek, dapat suami yang kayak begini, ya terima. Dapat suami yang begini sifatnya, ya terima. Karena memang ujian, cobaan. Nah, oleh karena itu maka di sini hidup di dunia itu nggak mudah, sulit sekali. Kalau kita nggak mondokkan anak kita di pondok, bagaimana dia akan hidup bahagia? Saya masih teringat, saya punya abah Habib Hasan Baharun rahimallahu rahmatullah beror. Beliau adalah pendiri daripada pondok pesantren Darul Lughah Dakwah yang sekarang muridnya hampir 19.000 dari mulai MI sampai pasca sarjana. Saya sebutkan begini supaya kita tahu, lihat bagaimana jariahnya yang didapatkannya. Ini orang beruntung, ini orang berhasil. Bukan orang berhasil itu yang jabatannya tinggi. Orang berhasil itu orang yang kaya raya. Enggak, orang berhasil itu orang yang meninggal dunia tapi asarnya masih ada. Jariahnya terus mengalir kepadanya, itu orang yang berhasil. Semoga kita termasuk yang berhasil semuanya. Saya punya abah pernah didatangi oleh seorang wali santri kaya raya. Dia bilang begini, Beb, saya titip anak saya nih Beb. Saya sudah siapkan di rekening ibunya untuk kebahagiaan anak saya ini uang sebanyak 16 miliar tahun dulu. 98, 16 miliar. Padahal 98 pada waktu itu yang namanya $1 itu bukan seperti sekarang 16.000, enggak, masih 200.000. Masih 200 berapa? 20, bukan 16.000 tapi 200 ya. Berapa banyak? Jauh. Jadi bukan 16.000 waktu itu. Jauh. Apa kata saya punya abah? Berapa? 16 miliar. Masih kurang. Masih kurang, Beb. Berapa, Beb? Supaya anak saya ini bahagia, Beb. 100 miliar. Mau masih kurang, kata saya punya abah. Loh, saya ini aset saya semuanya cuma 100 miliar, Beb. Dengan sombongnya ini orang wali santri berkata begini. Karena memang dia orang kaya. Dia punya pabrik, dia punya hotel, dia punya restoran di beberapa kota. Lalu apa kata saya punya abah? 100 miliar masih kurang. Bahkan 1 triliun masih kurang. Kalau pengen anak kamu bahagia, uang berapapun yang kamu tinggalkan untuk mereka, maka kurang berapapun. Tapi kalau kamu ingin anak kamu bahagia, asupi dengan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun tidak ditinggalkan harta benda, walaupun di rekeningnya kosong, asalkan dia punya ilmunya Nabi Muhammad, dia pasti bahagia. Itu maksudnya. Oleh karenanya alhamdulillah bersyukur pada Allah Ta'ala. Kalau menjadi santri dan santriwati bersyukur. Alhamdulillah saya sebentar lagi full profesor. Gelar paling tinggi, nggak ada lagi gelar. Saya ini Habib juga, Kiai juga, punya pondok, Raden juga. Saya keluarga cucu daripada Raja Sumeneb, Raja Pamekasan, Raja Bangkalan. Dan insya Allah saya masih ada keluarga dengan perjangan. Karena saya, Kiai Abdul Kabir itu masih datuk saya. Dan semoga saya senang dan gembira, bahagia kalau saya ada kekerabatan dengan keluarga di sini. Alhamdulillah. Jadi artinya apa? Doktor, profesor, MHI, MPI. Jadi artinya banyak gelarnya sudah. Tapi di antara nikmat yang saya syukuri demi Allah, paling besarnya nikmat yang saya syukuri adalah saya punya ilmunya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dengan ilmu ini, alhamdulillah, waktu ibu saya masih ada, semoga Allah merahmatinya, tahun kemarin beliau meninggal dunia. Setiap hari ibu-ibu, saya kalau bertemu dengan ibu saya cium tangannya. Saya cium dahinya, saya cium kedua kakinya. Setiap hari. Kami berlima, anak-anaknya ibu saya, kami bersumpah, demi Allah, kami tidak akan mengatakan tidak, apapun yang diminta oleh ibu saya. Walaupun nyawa diminta oleh ibu saya akan berikan. Itu kami anak-anaknya. Kenapa kami berkata demikian? Ilmu. Alhamdulillah, saya berani bersumpah. Yang ada di sini semua ini lebih afdal dari saya. Yang paling banyak dosanya, ya saya. Yang paling hina di sini, ya saya. Kenapa saya bisa begini? Karena ilmu.
Saya masih teringat bagaimana saya punya abah mengingatkan saya, bahkan pengingatannya dijadikan pesan dan PR dalam kehidupan saya seumur hidup. Apa kata beliau? Segaf, jangan lupa PR kehidupan ini. Tuntaskan jauh sebelum kamu meninggal, itu lebih baik. Apa itu? Yang pertama, jangan kamu pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Nggak boleh kita merasa lebih baik dari satu orang pun, nggak boleh. Atas dasar apa kita merasa lebih baik dari satu orang pun? Saya bertanya kepada saya punya abah waktu dia mengatakan demikian, Bi, walaupun dari non muslim, walaupun dari seorang fasik, walaupun dari seorang yang bertatu-tatu wajahnya, badannya, walaupun dari rambutnya panjang, walaupun dari orang yang pegang satu botol minuman, walaupun dari ahli maksiat. Kenapa? Karena Rasulullah telah bersabda, fa innal a'mala kullaha bi khawatimiha. Karena setiap orang itu tidak ditentukan di awalnya, di pertengahannya tidak, tapi kita ditentukan nanti di akhirnya. Bagaimana kita meninggal, itulah yang menentukan kita orang baik atau tidak. Sehingga apa kata saya punya abah? Kalau kamu pengen cepat merasa tidak lebih baik dari orang, saya akan mau bertanya dengan dua pertanyaan. Yang pertama, Segaf, berani kau bersumpah? Ada satu saja kebaikan yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang kamu bersumpah pasti diterima sama Allah Ta'ala. Ayo coba, ada yang berani? Saya bilang nggak berani. Memang saya nggak berani. Siapa yang tahu? Kalau sholat kita yang dulu, ada yang diterima sama Allah Ta'ala, sedekah kita diterima sama Allah Ta'ala, puasa kita diterima sama Allah Ta'ala. Dari mana kita tahu? Nggak ada yang tahu. Saya nggak berani bersumpah. Lalu kata saya punya abah, kamu berani bersumpah? Ada satu saja dosa yang kamu lakukan dulu, sekarang pasti Allah terima. Allah terima taubatnya dan Allah ampuni dosanya. Ada yang berani bersumpah? Ada dosa kita yang diampuni sama Allah Ta'ala? Gak ada yang berani. Lalu apa kata saya punya abah? Kalau kamu gak berani bersumpah dengan dua sumpah tersebut, bagaimana kamu merasa lebih baik dari satu orang pun di dunia ini? Jangan pernah merasa. Itu ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ayo, jangan pernah merasa lebih baik. Orang yang suka marah-marah itu, suami marah-marah sama istrinya, istrinya marah-marah sama pembantunya, sama anaknya dan sebagainya, dengan hawa nafsunya, itu karena dia merasa lebih baik dari orang lain. Jangan. Belum tentu anak kita itu kita lebih baik daripada dia. Bisa jadi anak kita lebih baik daripada kita. Jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah benci kepada seorang pun. Kenapa? Orang Allah ciptakan itu sebagai media. Allah ciptakan manusia ini yang ada di sekitar kita, suami kita, orang tua kita, semuanya itu fungsinya itu cuma dua. Satu, media Allah untuk menguji kita. Dua, saksinya Allah untuk kita atau atas kita, untuk kebaikan kita atau atas keburukan kita. Itu fungsinya manusia. Mau dia suami, mau dia orang tua, mau dia istri, mau dia anak-anak kita, mau dia kerabat kita, mau dia kenalan kita, sahabat kita, semuanya seperti itu. Kok bisa orang yang Allah jadikan sebagai wasilah, perantara, Allah ampuni dosanya, Allah berikan pahalanya, Allah angkat derajatnya, kok malah dibenci? Harusnya kita berterima kasih kepada dia. Makanya kalau kita masih benci sama orang, berarti ada apa-apa dalam hatinya. Nggak boleh kita benci sama orang lain, siapapun dia. Itu ajaran siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus rahmat kepada siapapun. Selama dalam hati kita masih ada rasa belas kasih, ngelihat orang nggak punya, ngelihat orang tua masih kerja, ngelihat orang yang dizalimi, kita merasa kasihan. Walaupun kita tidak bisa membantu, asalkan masih ada belas kasih dalam hati kita, cukup. Itu modal untuk kita mendapatkan kasih sayangnya Allah. Makanya Nabi SAW berpesan di dalam hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah, sayangilah semua yang ada di muka bumi, mau dia binatang, mau apalagi manusia, apalagi kerabat kita, apalagi orang yang dekat kita, kasihanilah, sayangilah. Kalau masih ada kasih sayang dalam hati kita, itu adalah pertanda baik bagi kita. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah jadilah yang terbaik dalam keluarga. Kalau kita ingin tahu sekarang ini, kita ini terbaik di mata Allah atau tidak, gampang, mudah. Bagaimana caranya? Nggak perlu kita datang ke mahkamah, nggak perlu kita datang kepada guru kita, nggak perlu kita datang kepada sahabat-sahabat kita, kerabat kita, tidak. Tapi cukup kita datang kepada keluarga kita. Kalau keluarga kita mengatakan, kamu adalah suami yang terbaik, istri kita mengatakan demikian. Anak-anak kita mengatakan, kamu adalah ayah yang terbaik. Orang tua kita mengatakan, kamu adalah anak yang terbaik. Saudara kita mengatakan, kamu adalah saudara yang terbaik. Kalau sudah mereka mengakui kita demikian, berarti kita di sisi Allah pasti yang terbaik.
Makanya Rasulullah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, sementara aku adalah yang terbaik kepada keluargaku. Itu 4 PR, bukan cuma bagi saya, tapi bagi antum semuanya. Ini PR dari siapa? Bukan dari ayah saya, tapi dari Allah dan Rasulnya untuk kita semuanya umat muslim. Ayo sama-sama kita belajar. Nggak mungkin kalau kita nggak belajar pesantren, nggak mungkin. Kita belajar pada guru, belajar bagaimana sabar, belajar bagaimana tawadu, belajar bagaimana kita melewati kehidupan ini. Kehidupan tidak mudah. Sehingga yang namanya kehidupan ini penuh dengan lika-liku, penuh dengan fitnah, penuh dengan masalah. Bahkan fitnah itu adalah sesuatu yang kalau kita abaikan, kita entengkan, itu berbahaya. Tapi kalau kita masih waspada, maka itu masih kita tergolong orang yang selamat. Tapi kalau sudah kita mengatakan, oh enggak, saya kan orang punya ilmu, selamat saya, enggak bakal, hati-hati. Wa may ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada seorang pun yang merasa aman daripada makarnya Allah kecuali dia itu adalah orang termasuk yang rugi. Makanya kemarin ini beberapa hari yang lalu ada seorang syarifah. Syarifah ini Masya Allah waktu meninggal dunia banyak mimpi. Dari keluarganya itu banyak mimpi. Disambut sama datuknya Rasulullah SAW. Disambut sama neneknya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah. Mimpi Rasulullah, ada hadisnya. Bahkan di akhir zaman itu nanti banyak mimpi Rasulullah SAW. Asalkan bersih hatinya, asalkan bisa melaksanakan 4 PR tadi, insya Allah sering mimpi Rasulullah SAW. Semoga kita mudah untuk melaksanakan 4 PR tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau sudah pernah mimpi Rasulullah di dunia, insya Allah kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Sampai Nabi menyambutnya, Nabi menunggunya, Sayyidah Khadijah menunggunya, Sayyidah Fatimah menyambutnya. Karena ini hidupnya. Setiap ketemu sama orang, setiap kumpul-kumpul sama orang, setiap mau pisah, mau pulang pasti bilang, maafkan aku ya, maafkan aku kalau ada kata-kata yang tidak baik atau salah, nggak pantas disebutkan, minta maaf saya. Setiap sampai orang itu merasa bosan dengan minta maafnya dia. Ini yang baik. Kenapa? Karena orang kalau sudah nggak ada salah sama manusia, nggak ada salah sama Allah, itu orang soleh. Itu yang akan bahagia hidupnya. Cuma masalahnya orang kayak gitu biasanya nggak panjang umur. Masih muda, tapi jangan kita katakan, nah itulah beb. Makanya kalau orang baik itu cepat matinya, jangan ya. Kenapa? Karena umur itu di tangan Allah. Fa idza jaa ajaluhum fala yastaqiruna sa'atan wala yastaqdimun. Cuma biasanya orang yang baik itu mungkin kena mata atau gimana kok cepat matinya gitu loh. Tapi insya Allah jangan lihat itu. Yang penting jadi orang baik. Ingat, kita berbuat bukan untuk orang lain. Istri solihah bukan untuk suami, ibu solihah bukan untuk anak-anaknya, tapi kita semuanya menjadi orang soleh dan solihah untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Lalu yang kedua, yang pertama, yang namanya ujian pasti datang, yang namanya cobaan pasti datang. Kenapa? Karena untuk itulah kita hidup. Nabi saja diuji, apalagi orang seperti kita. Nabi itu adalah karenanya Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan langit dan bumi. Diuji oleh Allah Ta'ala. Bahkan Nabi SAW menantang kita, kalau seumpama kalian diuji dengan ujian, kalau kalian dicoba dengan cobaan, coba bandingkan dengan ujianku, nggak ada apa-apanya. Jauh di bawah ujiannya Nabi kita Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad, bagaimana dengan kita? Nah, oleh karenanya kalau kita diuji dengan kerabat kita, keluarga kita, karena apa? Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Ta'ala, sudah diseleksi oleh Allah Ta'ala. Orang yang paling bisa menguji kita, siapa dia? Dialah orang dekat kita. Jadi pertimbangan Allah, zat yang maha profesional, yang sangat tahu kita diuji dengan apa, Allah yang tahu. Allah yang tahu porsinya. Itulah yang menakdirkan siapa suami kita, siapa orang tua kita, siapa anak kita, siapa saudara kita. Ada saja. Kamu kok enak ya punya ibu seperti ibu kamu. Kamu kok enak ya kamu punya ayah seperti ayah kamu. Kamu kok enak ya punya suami seperti suami kamu. Saya kok nggak seperti itu. Karena Allah tahu. Cobanya dia bukan di situ, cobaannya di tempat lain. Cobaan kita di situ. Nah, oleh karenanya bagaimana cara kita menghadapinya? Kalau ada yang tidak baik kita hadapi, pakai filsafatnya Nabi yang pertama. Apa filsafatnya Nabi? Filsafatnya Nabi SAW ketika beliau berangkat ke Taif, pengen dakwah di sana. Setelah tidak diterima, 10 tahun berdakwah di Mekah nggak diterima, dilempari, diinjek kepalanya,
pernah dilempari kotoran, pernah setiap hari ada saja yang mengganggu Nabi SAW. Itu selama 10 tahun. Coba-coba, Nabi pengen dakwah di Taif. Tapi ketika tahu orang Quraisy bahwasanya Nabi SAW akan pergi Taif, disurati dulu kepala pemimpinnya di Taif sana. Awas, Muhammad mau datang ke sana, hati-hati. Muhammad itu adalah seorang yang mencerai belahkan antara keluarga. Dia itu begini, dia begini, dia begini. Ditakut-takuti, diprovokasi mereka. Akhirnya sebelum Nabi Muhammad datang sudah disiapkan bebatuan oleh anak-anak, oleh budak-budak. Sehingga Nabi belum sempat berbicara. Nabi belum sempat memperagakan akhlak baiknya, belum. Begitu datang langsung dilempari. Pertama kali Nabi SAW sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, ini adalah tugasnya dia. Dia tidak pergi, tetap di tempatnya, tapi berdarah. Sayyidina Zaid bin Harithah, ya Rasulullah, ayo kita berlari. Kalau kita nggak berlari, kita akan celaka, kita akan meninggal. Siapa akan meneruskan ini? Engkau mempunyai mengemban sebuah tugas kepada Allah Ta'ala. Baru kemudian Nabi SAW mau berlari. Tapi badannya sudah luka-luka semuanya. Ketika Nabi SAW sampai ke tempat yang aman, Jibril itu marah. Jibril yang gurunya, teman dekatnya, kekasihnya, yang tidak pernah mencintai manusia melebihi daripada cintanya Jibril kepada Nabi Muhammad, marah kepada orang-orang itu yang telah melempari Nabi Muhammad. Apa kata Jibril? Galia Muhammad, aku sekarang perintahkan Allah Ta'ala membawa malaikat-malaikat yang menjaga gunung-gunung ini untuk mendengarkan perintahmu. Kalau engkau mau, aku akan angkat tempat mereka berpijak, lalu aku angkat ke atas langit, lalu kemudian aku kembalikan dalam keadaan terbalik supaya mereka semuanya binasa dalam waktu itu juga, seperti aku lakukan kepada kaum Lut. Kalau engkau mau, aku perintahkan penjaga gunung-gunung yang ada di sekitar Taif untuk mengambil dan mengangkat gunung-gunung itu, kemudian membenturkan di atas mereka sehingga mereka binasa semuanya. Apa kata Muhammad? Galla, tidak wahai Jibril. Disitulah keluar sebuah filsafat. Apa kata Nabi Muhammad? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa umatku, karena mereka begitu, mereka tidak tahu kalau aku adalah nabinya. Jadi kalau ada orang yang menjahili kita, ada orang yang menzalimi kita, ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik pada kita, ketahuilah dia tidak tahu kalau itu tidak baik. Tapi jangan salahkan dia, jangan jahili dia, jangan musuhi dia. Dia tidak tahu karena ada setannya di dalam yang mengkontaminasi itu. Nah, jadi kalau ada orang yang musuhi kita, alhamdulillah, satu, ingat, berarti kita senasib dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau kita sudah ingat bahwa kita dihina orang, kita dicela orang, kita dipukul orang, kita difitnah orang, asalkan kita bukan pelakunya, langsung kita katakan, alhamdulillah kita senasib dengan Nabi Muhammad. Itu bisa melupakan kesusahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua harus diingat, tidak diuji dengan ujian semacam ini kecuali orang yang dekat sama Allah. Yang ketiga pahalanya orang yang sabar itu besar sekali. Lebih besar daripada pahalanya sholat, lebih besar daripada pahalanya puasa, lebih besar daripada pahala semuanya itu. Nah, oleh karenanya, jadi filsafat pertama yang harus kita laksanakan, kalau ada yang tidak baik, kita katakan ini dia tidak tahu bahwasanya apa yang dilakukannya tidak baik. Jadi cukup kita minta pada Allah Ta'ala, semoga Allah mengampuni dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah filsafat Nabi kita Muhammad SAW, ketika kita berbuat baik kepada orang lain tapi tidak terima, tapi tidak disyukuri, tapi dia tidak membalas kebaikan kita, kan banyak seperti itu. Kita gurunya tapi muridnya lupa kepada kebaikan gurunya. Kita pernah berbuat baik tapi dia sekarang tidak membalasnya, kan banyak orang seperti itu. Bagaimana cara menghadapi orang semacam itu? Pakai filsafatnya Nabi yang lainnya. Apa itu? Ketika Nabi SAW dipaksa-paksa oleh malaikat Jibril untuk berdoa kepada penduduk Taif, supaya mendoakan kepada penduduk Taif yang tidak baik, apa kata Nabi SAW? Malam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, aku tidak peduli apa terjadi pada diriku, yang penting kau ridho, aku tidak peduli apa yang terjadi pada diriku. Jadi jangan pentingin manusia, yang penting adalah Allah ridho kepada kita, Rasulullah cinta kepada kita, itu sudah penting. Itu yang paling terpenting. Jadi nggak usah direcokin, nggak usah dipermasalahin,
Setiap orang juga pasti dicoba, tambah tinggi cobaan kita, tambah tinggi ujian kita, maka tambah tinggi pula kedudukan kita di mata Allah Ta'ala. Itulah sebagian daripada pesan-pesan Nabi kita Muhammad SAW, yang kalau kita tidak mengaji, kalau kita tidak mondok, maka sulit kehidupan ini bisa kita jalani. Oleh karenanya, ayo Bu, lihat bagaimana salah satu daripada korban di pondok Kiai Khozin, yaitu putra daripada Kiai Mahrus, putra daripada Kiai Darwis dari Ompul. Subhanallah, dia mengatakan, saya masih punya anak-anak banyak, kenapa kok satu saja yang diambil oleh Allah Ta'ala? Saya siap kehilangan semuanya, saya siap, karena mereka berada di dalam jalur yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, jalur kebahagiaan. Kalau gak bahagia di dunia, maka bahagia di akhirat. Bahagia di dunia artinya apa? Kalau masih panjang umurnya almarhum Lora itu, maka dia itu bisa menjalani kehidupan dengan senang karena dia punya ilmunya sudah. Tapi kalau dia itu meninggal seperti yang terjadi, maka dia itu bahagia nanti di akhirat, dia masuk surga dengan tanpa hisab. Semoga anak-anak kita termasuk yang cinta kepada pesantren, mau masuk ke pesantren, dan kita doakan semoga para kiai-kiai kita, semoga mereka panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga lora-lora kita dan keturunannya semuanya, semoga diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala sehingga kedepannya mereka lebih baik dapat lagi, bahkan bisa mengikuti ajaran-ajaran dan akhlak-akhlak daripada kakek moyangnya di perajangan ini insya Allah. Dan semoga kita semuanya mendapatkan barokah mereka semuanya. Kita tidak keluar di tempat ini kecuali semuanya disayang oleh Allah Ta'ala, semuanya dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa la niyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina fil lana dzunubana. Allahumma nasaluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu laysa bana illa ma katabta alaina waridha bima qasamta alaina ya dzal jalali ikram. Allahumma ighfir fi qulubina raja'ak waqta raja'na masiwak hatta la narju ahadan ghairak. Allahumma da'afatanhu quwwatuna wa kasranhu amaluna wa lam tantahi lirubatuna wa lam tablughu mas'alatuna ولم يجري على ألسنتنا مما أتيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصنا به يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل من تعلم في هذه المعاهد في هذا المكان في هذه الأماكن الشريفة يا الله اجعلهم من علماء العاملين والدعاة المخلصين ومن الأغنياء النافعين للمسلمين والحساب في يوم الدين محفوظين من جميع الفتن ما ظهر منها ما بطن في الدنيا والدين متخلقين بأهل سيد المرسلين مستقيمين في طاعة رب العالمين مفتوحين على الفتوحين فقيهم في الدين وعليهم التسير التأويل معافى سادم جميع الأمراض والأسقام من أمراض قلبية من طال عمره حسن عمله ويجعلنا من يفتخر بهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفتخر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم ونحب النبي صلى الله عليه وسلم ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من وسلم الصالح. الفاتحة. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.